A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun fi adabi qada'il hajat. Ini satu pasal pada menyatakan adab qada hajat. Bahasa kita qada hajat itu ya kita bakal daerah qada hajat namanya. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, apa tandas itu kita wisi atau jambat, kita jambat mulai jambat. Sama ada hendak qada hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Nah jadi ingat saya satu mat kawan sunnah Nabi tak apabila masuk wisi Nabi kumala jari katis kiri pak ingat apa dari kiri. Jadi kita ngaranya hendak kau wisi ingat kalau Nabi itu kan. Jadinya tujuan membaca adab ini kan adalah mengingat akan lawan gawian Nabi kita turuti dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi yang kita gawe itu ingat terus lawan gawian Nabi. Dan ketika itu baca olehmu Bismillah, a'udzubillahi minal rajsil khabis fil mukhbis asyaitonir rajim. Nah ini kada terbaca kita. Ada sama lagi kita. Kita Allahumma inni nawa. Nah sama aja namanya biar nyaman. Jangan aja banyak bacaannya, intinya pembacaan. Baik nam ini, nam kita baca hari ini. Atau nam kita sudah nambajin nawa. Nam kita hafal sudah. Nah itu ya sudah sama aja. Di banyak riwayatnya sama aja. Dan pada ketika masuk tandas itu jangan beserta sesuatu yang tertulis nama Allah. Jadi yang ada tulisan nama Allah jangan apa? Jangan dibawa. Nah itulah. Nama tulisan misalnya aja apa? Atas tulisan Muhammad Allah jangan tertinggal dulu. Menurut tulisan ada HP itu kan di dalam bahan Quran, jadi ada Quran tapi kan dimati itu dulu. Nah hilang ada bapak atau bapak itu sudah dimati itu ditutup tuh ada bapak atau bapak. Ini nama tulisan Allah karena ini ta'ala dan segala sifatnya dan Quran. Lain wapak itu ada apa lagi itu bapak isi yang huruf aja lagi sebuting itu tak ada wapak mengandung tadi utas apa tadi utas apa zahar apa ada bapak itu ya ada tulisan Allahnya. Nah huruf aja apa. Nah itu ada beberapa. Dan segala nama malaikat nama tulislah namanya ada apa pengarang malaikat pokoknya. Seorang malaikat ya. Jadi pokoknya namanya di dua ada isi dia seorang jadi namanya aja. Namanya ada apa? Dan segala nama anbiya, nama nabi karena yang demikian itu apabila terbawa nama Allah, terbawa nama malaikat, terbawa nama nabi masuk ke dalam isi haramkan aja lah. Karena nantinya yang demikian itu maaf, nah makruh aja soalnya. Makruh beda kalau haram, nah beda. Makruh itu berdosa untuk bawa kita, nah ada. Dan demikian lagi pada ketika masuk tandas itu jangan terbuka kepala. Nah ya biasa biasa kita masuk kan ada bahan lah, ada kerudung atau untuk halus bagus kan. Untuk halus ada laki ada lihat dia. Jadi itu bagus sudah kan. Untuk halus lah, kemudian tak bisa untuk halus anda pasal jangan salah ada jangan pakai kepala. Misalnya orang yang tak perlu ada keintaran lainnya, harus dimau ya, kalau kepala pulang lah. Jangan terbuka kepala, jangan tertakut nomor tujuh dulu aja. Masuk di situ, dia ada dalam di situ dia. Nah ada juga tutup nama. Kepala bukan aja juga kenapa helm dan nomor. Di situ kan kenapa? Dia helm berisi lah. Dan lagi sugiannya pakai olehmu jerapu alas kaki, banyak capal, sandal sapit. Nah, jadi kita ingat makanya kan. Sandal sapit pindah bulu kepala sudah. Mau naik ke rumah, sayangi, anda PVC. Ya kan, memang pindah bulu sudah, anda PVC ya. Nah, hal khusus sandal sapit, mengindah nukar cari kan yang pas baik kita. Biar aja lagi warnanya sebelah soal. Kayaknya ada PVC juga.
Dan sugiannya disediakan batu. Nah ini bahari itu atau air dahulu sebelum qada hajat. Ini ya tisu juga. Intinya ini banyu kah, tisu kah. Sebelum kita bakami beres, lihat dulu banyu diisi. Adakah banyu macam-macam? Ini itu kesalahan kita juga ada. Apalagi kita dianggar sehingga langsung berbeda dibuka ada banyu. Lagi. Nah itu makanya adabnya itu jadi sebelum kita beres itu buka dulu Pak. Jadi karena hati dulu kayak itu kan. Itu sunat kayak itu kan. Jangan langsung pertama hari kita misi. Dan jangan istinja dengan air pada tempat qada hajat, melainkan pada yang disediakan padanya qada hajat. Kita sudah di tempat situ, kamu diisi di situ qada hajat lagi. Dan sunat istibra. Nah, istibra tadi melawaskan atau membersihkan dari cara kami terlebih jujur. Diisahkan baca cerita. Nah, nyerah. Nampak kami terlebih jujur tak bagian dengan begini untuk makan jujur kayak itu kan. Jangan masih ada jalan biar kami ambil juga jangan. Jadi dasar ada lagi sudah hanya berbasuh kayak itu kan. Daripada kami buang air kecil dengan berdehem bisa kita keluar kena. Lalu abejar dan dilakukan jari dengan tangan di bawah zakar. Ini laki yang khusus laki aja. Oh berdehem tapi habis kami mau berdehem barangkali ada keluar sisa kami. Nah itu hanya untuk berbasuh. Untuk berbasuh itu bagaimana? Begini bagaimana? Tidur bagaimana muka di hadapan belakang kayak juga supaya yakin bersih. Kayak itu namanya pada tahu tidak. Dan kata Syekh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Minhajul Qaid lafaz ikhtar jamun wujubahu. Tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra dari berarti istri jujur daripada kencing itu. Wa bi wujubihi qalahu al-Qadhi wal Baghawi wa jara alaihi an-Nawawi fi syarh Muslimin li qawlihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu min al-bawli fa inna amma ta'adzabil qadri minhu. Dan dengan wajib istibra itu mengatakan dia oleh Qadhi Husain dan Imam Baghawi rahimahullah taala dan berlaku atas yang demikian itu Imam Nawawi dalam syarah Muslim karena sabda Nabi SAW, sucikan olehmu daripada kencing, yakni istibra, kemudian daripada kencing itu. Maka karena di Nabi kebanyakan siksa kubur itu daripada orang yang tidak istibra dari kencing yang diperolehnya. Jadi Nabi melihat berjalan sedikit, tapi Nabi ini malah beda pada manusia biasa. Jadi dilihatkan Allah Taala orang siksa kubur itu Nabi melihat ujian dalam kubur. Nanti Nabi lawan sahabat itu di Nabi kuburnya itu Nabi siksa orang Nabi. Sahabatnya Nabi ya, tapi Nabi menang terus siksa Nabi. Padahal di Nabi kan ada tahu itu sebenarnya juga. Cuma kalau kami kada mau berarti istilah atau belum tumpang bujur kami ambil sudah. Nah itu nama orang apa teh? Orang yang disiksa. Bahkan ada hadis Nabi kebanyakan orang yang dikubur itu disiksa gara-gara nama kami kada tumpang berarti itu gara-garanya. Padahal kan ada gawe-gawenya dosa-dosa. Nah itu mah lalu kenapa bila kami kada berdiri, kita berdiri berjalan pada luarnya, kita kada sadar terbawa sumbernya. Nah itu yang dari ngalinya tak. Dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat. Ini kisah ada pamah ngalih panggilan sudah sakit paru toh. Maksudnya ini jangan di kitab ini apabila kita hendak duduk berisi tak bergambar sambil mengukur apa menarik sama orang menggunakan tambah awal kita itu ada kawan kita apabila sudah sakit paru itu ada kawan habis itu akan di rumah ya kan itu saja supaya anunya Sayyidina Utsman gitu mulai penyimpang ada sedikit ada mau membuka langsung gos-gos itu ada mau aja cuma orang kita penyimpang juga ada biasa kalau kelambatan mau tapi orang tidak bisa atau itu bagi dia menggunakan tak yang menaikkan itu juga tak bagaimana itu cara ternyata. Dan jangan engkau hadapkan ke matahari kada ini engkau hampir ke matahari orang qada hajat dan bulan kada juga kita sudah diwisi rata-rata orang nanti tengah ombak dengan kira-kira tak. Jangan engkau menghadap kiblat dan jangan engkau belakangkan kiblat jangan juga kita sudah diwisi jamban. Dan jangan engkau duduk qada hajat dalam air tenang jangan juga. Maksudnya banyu kita qada hajat di manakah banyunya ada jalan. Apalagi misalnya di daerah di sini daerah Pamulangan tak
Banyak tak? Nah itu tanam dikhawatirkan. Dulu ada kesahan guru misalnya. Ada orang membuang baju panas di longkang mana? Ada kalau misalkan ada orang juga, cuma disimpulkannya itu lah. Lalu malam hari ada salah satu jin itu mendatangi tuan guru, datanginya misalkan tuan guru tadi. Si anu tuan guru aja bahapa membuang baju panas, anak ulun matian dia. Nah, kita ada nih, makanya ada banget. Cuma kita simpulkan baju panas tadi apa? Bahapa anjingnya kan banyak ini apa kita. Kurang harusnya gitu. Kita kan ada melihat, cuma jangan lupa membuang-buang apa kan jangan sembarangan gitu. Nah itu kan. Nah jadi mengesahkan nonton gitu. Jadi bahasa itu matian gara-gara membuang baju panas apa aja. Nah itu kan. Jangan takut. Kalau kita ada melihat tuh hati-hati sedikit lah. Jangan engkau kencing pada tanah yang keras, pada tempat angin berhembus. Ada juga kita nih. Karena memeliharakan daripada terpercik. Dan hendaklah engkau bertekan ketika dudukmu itu atas kaki yang kiri. Dan jangan kencing padahal engkau berdiri melainkan pada keadaan darurat. Ada beli makruh, laki-laki khususnya. Dan dihimpunkan olehmu pada istinja itu antara memakai air dan batu sunat. Menghimpunkan itu menggabung. Pertama dulu kita kusuk, terus kemampuan kita sakui lawan bisu, supaya ada tangan kita langsung tidak baik, ada tidak baik kami. Nah makanya kan kadang dia banyak mengikuti saluran kerja bisu 2-3 butir mengambil. Setelah ada tempat kayak kalau tanya pakai bisu kan, ada lah, dia kumpulkan di plastik. Kumpulkan aja di plastik nang barang ada di dekat jual kan. Kenapa apabila basuh merah, nah biar paling terang. Harusnya kan ada plastik, kamu ambil apa? Disunangannya nambah kas 2. Nah itu aja Abdul bener. Jadi tangan biar waktu berbasuh itu bersih sudah. Anunya nih nang kamalon sudah bersih. Nah kayak itu lah, amunya handap kayak itu lah. Memang jangan naligat benar jangan. Kumpul nasi mus nang daerah ini kan. Satu orang tuh bulit orang nang ingus kan. Oh ada gitu ya kan. Nah nang itu juga tenang masih bagus saja kayak itu kan. Lalu tuh kadang aku kumpulkan ini. Karena ada teh cetak di rumah tuh, ambil ada pasti sama ambil lah. Hanya gitu ada di manfaat orang kan ada teh cetak lah. Nah itu kan. Maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu. Tadi kita kan pakai batu lagi, pisau. Atau 1 batu tetapi ada baginya 3 penjuru lucu ya. Nah ini ya orang. Dan hendaklah batu istinja itu suci lagi kasar, sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Demikian lagi engkau sapu zakarmu 3 kali dengan 3 batu atau 3 tempat dengan 1 batu. Dan jikalau dia ada suci dengan 3 kali itu, maka engkau lebihi akan dia sehingga menjadi 5 kali atau 7 kali hingga suci. Itulah. Dan jangan engkau istinja dengan tangan kananmu. Nah, melainkan dengan tangan kiri juga. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu, nah itu di mana membacanya? Di luar tandas, di luar sudah keluar. Jadi 2 tak, nah sudah keluar di luar wisita. Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa asin farji minal fawahish. Itu di luar di sini bacanya, ada di dalam hati lah. Nah, jumlah kan dalam hati. Dan hendaknya di sini engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi ya ke lantai. Apabila kita hendak bersudah raja supaya jangan bau tangan tak, jangan bau tahi. Itu tangan kita ini basuh dulu, basahi dulu. Lalu sambil mengubah bimbing, sambil mengusuk. Tuntung kita mengusuk rasa kasar sudah di bawah. Nah jangan dicium, usukan langsung kemana? Ada sunnah mencium ada dianjurkan langsung usukan kemana? Kalan kayak aja sudah. Usukan aja, kita harus dicium-cium usukan. Itu tak. Kenapa jadi dibasahi tangan dari dulu sebelum mengusuk kemaluan tak, tangan di belakang, supaya amun karing ini langsung biar kenakan ke kotoran, awet bentuknya. Karena karing asalnya. Nah kalau kena kotoran, nah itu awet benar dihilangkan. Pakai sandai kada menghilangkan.
Ini bakal sekaring bang tadi. Kamu pian basahi, nah ini baju sudah mahalang, sudah tak halang banyak. Lalu pian sambil menyebut mengusulkan, tuntung langsung usulkan aja tangan dari kemana? Ada sabun ini, nah sudah. Jangan dicium, tak ada sunat, mencium tak ada sunat. Ya deh, ada di sunat kan. Lalu misalnya ada yang mencium juga tak, babau. Nah, apakah kemaluannya tadi masih najis? Ada aja tangannya aja lagi nambah najis. Jadi tangan gue lagi di berapa? Di besok. Maka biar awet takanannya bisa awet. Ini kan gerak haring tadi, jaka basah tak, maka sedih hilang gitu. Nah habis sudah. Nah banyak kayak lagi ada nama lain. Jangan bernyanyi di WC. Banyak kan. Nah apakah jangan ditapak-tapak kayunya, kalau kamu mau kita gitu ya. Tapak-tapak kayu jangan berada aja, jangan lawas. Nah, itu banyak aja lagi makanya. Akhirnya langsung nanya nih, jangan lawas kita. Jangan lawas. Apabila sudah tuntung, langsung laka-laka sama sudah dirasa ada lagi yang tak kami biar, sudah langsung aneh. Langsung aja sudah istinja apa segala berasi jangan. Nah ini nama lakian itu dosa paling kayak gitu. Padahal makro kita merokok ya. Itu lakian. Itu mahir benar anak-anak anunya apa yang diudahnya. Dan keasikan main game-nya. Apa dia nih jadi mahir tadi. Keasikan main game keringat lagi lalu besok. Kan itu anak-anak ini macam-macam yang terjadi. Ada lagi waktu ada sudah jadi luar kok. Kalau tahu waktu banyak aja, kan sampai ke WC-WC di sampatannya main apa itu. Bukan macam-macam. Paslon biada biwudu. Ini pasal pada tentang menyatakan ada mengambil air sembahyang. Bahasa orang dari wudu itu air sembahyang menjadi. Maka apabila selesai daripada istinja, maka jangan ditinggalkan bersiwak. Jadi bersiwak pulang tak? Atau sikat gigi sama aja juga. Atau siwak dengan orang jual tak? Itu bagus saja. Karena sabda Nabi SAW, as-siwaku matharatun bil fam, wa mardatun bil rabbi, wa muhiddatun lil basar. Artinya bersiwak itu menyucikan bagi mulut, lagi meridhokan bagi Tuhan, Tuhan ketujuh loh kita, dan menerangkan bagi mata. Jangan itu tak siwak dari faedahnya tak menajamkan mata. Ya kan, kemana kalau apa-apa juga, kamu sudah mata tak bersiwak itu sudah tahu di siwak kita seperti itu, kamu sudah hebat. Mulai awal artinya mengamalkan siwak itu mulai awal, mulai anu kan. Jangan menghadap awal hanya di siwak karena kalau kita mau bertahan kita ada mau kok. Dan sabda Nabi SAW, salatul bisiwakin abdalu min sab'ina salatan bila siwak. Artinya satu sembahyang dengan bersiwak dia lebih abdal daripada 70 sembahyang tidak bersiwak. Karena pada pahalanya. Dan sabda Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jikalau tidak kesukaran kadang alih nih atas umatku, niscaya aku suruh wajib mereka itu dengan bersiwak pada tiap sembahyang. Jika ada mengalihkan umatku jangan ini. Jika ada mengalihkan Nabi, aku suruh umatku itu apa? Bersiwak tiap kali sembahyang, wudu apa segalanya. Tetapi jangan bersiwak pada ketika puasa, kemudian daripada gelincir matahari amal puasa aja kena aja. Kena aja. Cuma ini masalah ada hilal di lapang atau madatan kada apa-apa bersiwak dia belum puasa atau bersiwak juga. Hati-hati benar ya. Kalau pindah ada nanti makan tak. Karena yang demikian itu makruh. Dan kemudian daripada itu maka engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat supaya tiada kena akan engkau percikan air. Jadi apabila kita hendak berwudu, kita ada wadahnya adalah anu kita berwudu kita langsung ke lantai tak perancingan. Kalau rajin halangi sikat kah, anda disikat kah di gugurnya banyak tadi. Nah, paham kalau kita sikat apa pasang? Biar anda jadi waktu gugur banyak tadi jadi banyak ada perancingan kemana-mana. Paham tak? Mampir langsung gugur itu dia basah karena salah war pasti basah lah supaya menghindari jangan perancingan biar anda disikat. Jadinya kan tidak mau perancingan apa itu tadi. Apalagi tambah tinggi tak perancingannya tambah ya Allah gencang kayak itu tadi. Hadap kiblat namanya kawalan itu tergantung juga di mana dia hadap puluhan. Bahkan tidak kawal juga kita menghadap hadap kiblat sudah ya gitu nah. Dan baca oleh menghadap wudu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kemudian maka basuh kedua tanganmu 3 kali. Basuh tangan Bismillah, basuh tangan dahulu daripada
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak apa? Jadi banyu tadi diluruk aja kayak apa? Nah, biar tadi diluruk kayak iga, membasuh apa tadi? Masuk tangan, hanya masuk apa? Nah, dikucau, balik, umur. Halo, apa dikucaunya? Halo, Pak. Lalu ambil pulang. Nah, masukkan banyu ke hidung. Yang dalam dari kita ada apa? Ada dari hidung, alih orang batin. Nah, lalu dilihat kan? Nah, diambilnya saja pukul. Nah, di luar kan di sini kan ada. Ambil. Nah, soalnya, cuma jawab tadi. Maksud jawaban yang tadi tak. Nah, ada tangan kita benar. Jadi lihat tangannya nah, dia apa aku lah kayak mana? Aku jadikan tangan dari kayu ambil. Nah, keluar. Kayak kita. Batis kan di kayak juga ada yang batisnya dimasuk orang di dalam orang. Ambil di mana? Ambil situ. Nah, itu biasanya orang bahari. Ada di apa? Ada yang legong. Nah, itu adalah itu caranya. Kita di keran yang olah nyamannya juga ada keran nyaman sudah kita syukur ya kan? Nah, dari gampangan orang baik. Siap. Syukur kayu macam-macam dari pangeran. Dan baca Allah ini a'udzubika as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyuhri wal halakah. Baca memasukkan tangan dari gerak basuh tangan. Engkau niatkan rafa'al hadas menghilangkan hadas atau istibah atas salat mengerjakan sesuatu yang membolehkan sembahyang. Dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka, karena tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka. Tetapi sunat diniatkan mengambil air sembahyang pada permulaan membasuh tangan tadi. Dan demikian lagi sunat niat itu berkekalan hingga selesai dari mengambil air sembahyang. Kemudian maka ambil olehmu air satu cibuk dengan berkumur-kumur ya tadi sudah. Engkau dengan dia kumur-kumur nih 3 kali dan baca olehmu ketika itu kumur-kumur atau bacaannya jangan menghafal. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka. Kemudian engkau ambil pula air satu cibuk dengan memasukkan olehmu ke dalam hidungmu 3 kali. Baca olehmu ketika itu dan pulang. Allahumma arihni raihata jannah wa anta radin anni. Maka keluarkan olehmu air yang di dalam hidung tadi. Jadi memasukkan banyu sedikit aja ada dalam banyak keluarkan pulang banyunya tah. Kayak itu tah. Membuangin apa yang lihat di dalam tadi? Di hidung kayak itu tah. Yang di dalamnya. Dan baca olehmu ketika itu Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa min su'idah. Kemudian maka engkau ambil pula air satu cibuk dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali daripada permulaan dahimu sini tak. Jadi wudu tadi mulai sini kan. Nah, dia banyak. Nah, sini atas. Nah, jangan kayak ini nah, jangan kapak langsung ada atas. Nah, gitu. Nah, apabila dia menggugurkan baju apa? Langsung ini. Nah, saja kubur. Itu tak. Jangan gini, jangan. Mau itu. Kalau kita pakakan, nah, kalau situ. Dasar orang menghibur kita kalau nggak, bilang menghibur kayak itu. Kita pakakan mau ambil ke atas. Nah, ke atas apa? Nah, supaya tak. Gerak aja. Hingga dagumu, jadi mulai atas dahi sampai dagu. Yakin mau hati diliput tidak so. Karena dan antara kedua telingamu sini sampai sini tak. Nah, pasak telinga nih, masuk tak? Nah, pasak adanya nah. Jadi berbeda butir. Nah, pasuknya. Nah, suka. Nah, berpulang. Nah, ini berapa ini? Nah, baru terjadi. Nah, ada buahnya nih. Sudah. Kau di mana tak? Kalau kita tertinggal. Makanya apabila kita hendak sempurna, wudu itu janganlah hicap. Santai aja, jangan pahalanya juga. Nah, yakin anggota kita itu terbasuh berataan. Jangan ada yang tertinggal. Dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat tahzib, yaitu tempat yang diajarkan oleh perempuan Arab mencukur akan dia. Jadi tahzib itu nah, kena juri kayak kena juri nah, di sini ada lain kepala nih, lain muka nih. Nah, ini masuk tak? Nah, di tangan sini tak? Masuk nih. Apabila ada tangan sini nah, di muka itu tak?
muka telinga nih itu masuk muka ada juga suka. Dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4, yaitu 2 kening, ya kening tak, kening misi itu sesengok laki-laki kumis, dan 2 bulu mata dan 2 tali tudung, yaitu yang berbetulan dengan telinganya. Ini ada apa tuh? Tantung, orang bertantung. Bila laki-laki panggil hingga ke janggut. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu jenggot yang jarang, dan tidak wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh jenggot yang tebalnya laki-laki. Dan baca olehmu pada ketika membasuh muka itu, Allah mabayyid wajhi binurika yawma tabyadu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yawma taswadu wujuhu alaika. Dan sunat menyerat-nyerati jenggot yang tebal nih kada tanya. Dan sunat melebihkan membasuh muka daripada hak batas wajib, yaitu dinamakan buhok. Jadi punya open dia membasuh ke sini nah lebih sedikit jangan dagu sampai ke dulu sini. Sunat tuh ya. Jadi kepala ini dibasuh. Nah sunatnya itu karena sabda Nabi SAW, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah burran muhajjalin min asari wudu paman istata'a minkum an yutila burratahu falyaf'al. Artinya bahwasanya umatku disuruh dipanggil akan mereka pada hari kiamat, padahal keadaan mereka itu bercahaya pada bekas air sembahyang. Maka barang siapa puasa daripada kamu melanjutkan, maksudnya memanjangkan akan gurrahnya, yaitu maka hendaklah diperbuatnya. Dan kehinggaan gurrah itu bahwasanya dibasuh akan setengah leher sampai ke dulu di hadapan kepala juga. Dan sunat membasuh mukamu itu 3 kali. Ya kan, yang pertamanya wajib, yang 2-3-nya sunat. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu. Nah siku tapi juga jangan lagi kita tuh wudu nang laju besurung-surung sintak ini jadi di pondok supaya kita ada mau lagi kita. Jadi kalau kita tinggal kita juga nak rugi. Nah, jadi bujur jangan kita wudu itu lah duduk, bujur duduk. Nah kita anu bujur apa? Kita anu bujur tangan tu nah sampai apa? Nah kayak itu caranya kan masuk tangan dia. Tadi mau tadi kita orang nah tusuk aja tak. Nah sampai tadi sambil jadi nah karena ini pakai saja air mata. Lalu ulang sekali pulang. Nah beda sampai 3 kali. Nah lalu tangannya tangannya simpulan usul habis ini putar banyak putar sampai nanti sekali kan diunjuk sekali tusuk ulang putar ulang sampai maksudnya setapan pada siku lebih kiri gitu pulang itu tak itu ya pulang dibasuh bang nanti bang kita kayak dia kalau tidak siku ada apa ada basah maka ruginya banyak. Ruginya apa yuk? Sembahyang enggak. Apabila wudhu ada sah, ada mopang sembahyangnya sah. Ini syarat. Wudhu itu syaratnya apa? Syarat sembahyang bohong. Apabila syaratnya ada sah, sembahyangnya ada sah. Makanya dia lupa sebatiskan. Duduk karena akan batiskan. Dibukai itu jari-jari dibatiskan berbutingan. Duduk pengaja ke asalnya dan misalnya lagi dahulu wudhu tuh setengah menit, lebih 1 menit kan ada apa? Tapi sempurna itu dah. Jadi silih kita beribadah kalau sempurna itu silih daripada kita beralasan mudaratnya ada, manfaatnya ada. Nah itu dah. Jangan berlanjutan lagi dah. Apalagi ulang. Dan sampaikan olehmu air kepada tempat tahdikah materi. Tangannya serta kedua sikumu 3 kali hingga hampir kepada kedua bahu sampai ke bahu. Anta harus satu sampai ke bahu sini bukan ketinggian sini kita lebih tetap tak. Tinggian siku tak lebih tetap satu lebih sudah. Yakin berata anak
hisaban yasira. Baca alimu pada ketika membasuh tangan yang kiri itu, Allah inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Kemudian maka sapu sekalian kepala. Nanti di rumah, kalau pian amalkan di rumah tak? Di rumah tidak? Karena kadang kalau pian sekepalaan sebinian kan apa? Kecuali khusus binian keuduannya kalau enak buka kerudung pian. Untuk campur lelakian kan jangan dipacu kerudung. Dia ada sebagian kepalanya lama. Tapi yang pian kebinian beratakan karena bapak pian pacu serutung nanti pian. Nah, jadi gitu. Pacu serutung, nah Abdul benar itu bagus banget. Tapi yang pian apa tadi? Di rumah aja kah atau beginian aja ada lelaki yang melihat hanya aurat kalau tak. Nah itu kan. Kemudian maka kau lakukan kepada tengkukmu yang udah sirina. Nah kayak gitu. Nah kepala. Nah 3 kali kan. Kemudian maka engkau kembalikan kedua tanganmu itu ke hadapan kepala, berikan berikan sampai 3 kali kita ambil. Engkau perbuat seperti ini 3 kali dan baca alaihi Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa a'udzullani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Allahumma habib sya'ri wa basyari 'alan nar. Kemudian maka engkau sapu kedua telinga. Nah, katakanlah telinga ini kadada mendahulukan kanan. Telinga ini baik sunnahnya ada lagi dan kainina 3 kali. Lalu kiri kadada salah tuh. Atau kainina sekali 2. Ada juga 6 bujur ambil banyak. Nah langsung ya kan? Langsung baik. Yang ada tuh kiri kanan kiri mendahulukan kanan kiri itu adanya di tangan lawan betis. Talinya tuh baik. Nah baik kita nyatakan tak. Jadi kalau anak pindah kanan dahulu dia salah malah salah jadinya. Baik mana yang ini kelubang tidak? Lubang mana? Telinga. Nah dulu kelubang. Nah jalan angka. Tadi jalan maksudnya. Kenakan tak? Hanya ini di belakang. Lalu kena tuntung telinga kayak ini tadi bahasa orang bukan. Sunat pulang tak? Itu sunat pulang tak? Jadi berapa kali jadinya? 6 sunat tak? Itu tak? Karena bapak juga bicara itu kalau ditaruhkan terus sunat kan apa halnya? Jadi kemudian sapu kedua telingamu di luarnya dan di dalamnya dengan air yang baru dan engkau masukkan akan kedua telingamu ke dalam lubang telinganya tadi. Kita berjalan nanti lubang. Dan sapu alaimu akan kedua telingamu itu dengan perut kedua tangan. Ya nanti kalau perut ini kiri kan. Ya kan? Tadi ini sudah. Sudah tadi. Siapa? Tadi 3 kali cuma ambil tangan tadi Tadi ambil pulang. Tadi ini. Ini ambil pulang. Ambil pulang. Sapu aja ada yang dibahas. Baca alaihi Allah ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiya jannah ma'al amrar. Kemudian engkau sapu batang leher. Ini ada banyak sunnah, ada kadang hadusan gitu. Habis membasuh telinga tadi kayak 3 kali. Alirah ambil. Ini aku udah ada. Leher tadi. Tapi ada di ulama jangan pada sunat ya. Cuma ada beberapa sekali kan mencoba kan bapak. Ciri kita sudah mengamalkan. Bayar Allah tanah sekali jangan mencoba. Tapi nanti telinga tadi engkau terus. Kenapa? Karena ada sabda Nabi SAW, Mas'ul Raqabah amanun minal qali yaumil qiyamah. Menyapu leher itu sentosa selamat daripada belenggu pada hari kiamat. Dan baca alaihi pada ketika itu Allahumma fuqa raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kaki. Ini katakan sampai mata kaki. Nyatakan dulu di muka, jari batis itu di muka. Digugurakan bajunya, jangan lupain. Mereka lebih terang. Jangan nang itu tadi disepakkan ke banyu bakarannya kada mau itu. Kalau ada sampai ketinggal. Itu makanya jangan Nabi celaka aja Nabi.
paham lah. Sikat gigi nama ada terpakai, tak ada buruk bang kita baru pakai pulang dong. Ada pintar, artinya sikat gigi ini kita bisa kalau dia ganti sikat gigi. Sedang aja, tidak sudah 5 bulan ganti sikat gigi itu. Atau 2 bulan gak ganti, ini kan seumur hidup sikat gigi sampai jadi kataran ayam. Nanti sikat tangan dulu kayak beratan. Itu sikat bibir karena tinggal samping awas memakai sikat gigi. Nah ya lah, kan sebulan sekali kan 2 bulan sekali ganti ya Allah itu kan. Nah kan ada pakai. Nah udah cagar mang busuk nang tumit tadi ada apa? Ada nang belah kan? Nah itu kan. Kalau pindah ada tanah kan tahu kalau tanah bahan itu ada di gitu tanah. Nyiram bahan tanah ya. Nah itu kan. Apa itu sih? Hendaklah hendaklah engkau salat-salati akan segala anak jari kakimu yang kanan dan kelingking tanganmu yang kiri, dan engkau masukkan kelingking tanganmu yang apa tadi kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan, maka engkau salat-salati dengan kelingkingmu yang kiri dan baca olehnya pada ketika itu Allahumma tsabbit qadamayya 'ala shiratil mustaqim yauma tajidul aqdam binar. Kemudian maka engkau basuh kakimu yang kiri seperti yang demikian itu dan baca pada ketika itu Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamika 'ala sirat yauma tazillu aqdamul munafiqin binar. Hendaklah dan engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada hak yang wajib. Ya ke atas akan pada mata kaki tak sedikit setambah kalabihi hingga setengah batisnya bagusnya. Jadi amannya juga ini sungai makin nyaman di sungai Merandang ada beberapa juga yang ini ada apa Merandang batis. Dan hendaklah engkau basuh sekalian yang demikian itu 3 kali. Maka apabila engkau selesai daripada mengambil air sembahyang itu, angkat kepalamu ke langit dan baca alaimu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Ada sama kan bacanya lain kan? Nah, Bapak, biar Allah bacaan yang di bawah jawab. La ilaha illa anta amintu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li kulla dhanbin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Tambahannya waj'alni saburan syakuran. Waj'alni azkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Cukup aja nampian apa itu sudah cukup aja. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nah bagaimana dia membaca doa ini, barang siapa membacakan segala doa ini di dalam ia mengambil air sembahyang, niscaya keluar sekalian dosanya daripada anggotanya. Guguran ya, kesumuhan ada samuha guguran. Dan apa aja? Dan dipatrikan, dikunci kita atas surat yang tersurat di dalam pahala mengambil air sembahyang itu dengan cop setempel dikunci pam sudah. Gara-gara membaca tadi diangkat baginya di bawah aras. Maka senantiasa ia mengucap tasbih. Jadi doa tadi naik ke bawah aras, membaca tasbih akan Allah Ta'ala, mengucap takdis akan dia dan disuratkan baginya pahala demikian itu hingga hari kiamat. Catatannya sampai hari kiamat kayaknya. Dan sabda Nabi SAW, man dzakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabahul ma. Barang siapa menyebut zikrullah, yakni doa-doa yang di dalam air sembahyang tadi dibacanya doa-doanya pada ketika mengambil air sembahyang, niscaya menyucikan Allah Ta'ala akan segala badannya. Apabila berdoa tadi dibaca itu bukan anggota wujud yang suci, awakan, sawakan suci. Barang siapa tidak menyebut zikrullah pada membaca doa tadi Pak, pada ketika ia mengambil air sembahyang, niscaya tiada suci daripadanya melainkan anggota yang kena air sembahyang itu juga. Dan yang makruh di dalam air sembahyang itu 7 perkara. Makruh kan apa-apa. Pertama, memercikkan air daripada kedua tangannya. Bahasa kita apa? Mengipikkan kan? Kedua, menamparkan air ke muka. Tadi tapak ini nah. Nah, makruh dia tapak ke itu. Atas selesai.
tiga berkata-kata dalam mengambil air sembahyang pandiran. Habis pulang jadi kayak saruan. Sambil pandiran sama kolega. Keempat, melebih membasuh segala anggota dari 3 kali, lebih pada 3. Kelima, membanyakan menumpahkan air, kebanyakan keganalan memuka keran makruhkan. Jadi katanya langgar juga bayarnya. Jangan biar langgar lah masjid kan ada boleh juga kita berlebihan, secukupnya aja. Jangan dibiasakan tuh keganalan memuka keran, secukupnya aja. Saya kira-kira lebih daripada hajat sebab karena was-was juga. Nah was-was kan karena bagi orang yang was-was itu syaitan menyukakan ketujuh benar. Orang was-was kan. Jadi siapa ngaran syaitan yang mengganggu dia waktu berwudu, ngarannya walhan dia dinamakan, dia namanya apa? Nah jadi kayak gitu. Apabila ada was-was di antara pihak, baik mandi wajib, berwudu, itu obat yang paling ampuh juga gak ada lain, dilawan. Ya, dia bacakan kul a'udzu binas kayaknya bermakin. Aja dia baca rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin, bermakin benar setan. Enggak kayak apa. Jadi ini ya. Apabila pian berwudu kena terakhir. Khususnya pian yang ada was-was. Bagian berwudu. Saja mau berwudu fardu. Ambil nah. Jadi kada lagi mau. Apabila pian dibayarkan itu benar. Ini nang was-was khususnya. Apa yang bertanya? Ujar setan. Anu jadi belum pas lagi niatikan. Oh ya paham. Nah, saya ulang. Ini pas lagi belum juga. Sampai pian berapa kali ketemu. Karena pian itu. Amun hendak dia pian itu ampuh berniat dulu tadi. Lalu pian wudu. Biarnya nampak ada niat, dasar ada niat. Menit gue saya sudah betul orang tadi. Kamu tadi diulangi dulu saja. Karena pokoknya dia tak harus jangan diharapkan. Biar ini kan aja yang tadi diulangi. Ada diulangi masuk akal aja. Biar aja aku coba. Jangan diharapkan sama sekali. Kalau sekali ya kalah dengan itu petani macam-macam tapi ya. Pada ada utang, astagfirullah atau utang benar. Nah was-was dirinya. Jadi jangan diambil. Jangan diulangi apabila dipadakannya kurang pas sedikit lagi ada sampai padahal pas sudah ada pasnya tikar padahal pas sudah dia nggak mau ulang seorang supaya nggak ada was intinya tadi 30 dasar ujung bisa was cuma ada ulun herannya nah ada pas belum dasar ada pas orang dari awal itu sudah ada kamu jika masuk makan biar ada keadaan biar maka dari hati juga orang bilang kita hanya Allah aja orang hati di hati cuma lawan supaya mereka itu pulang tak Allah dia pas nah apabila apa yang ibadahnya kada pas belum berniat itu sebenarnya sudah pas sebenarnya sudah berniat cuma pian takutan lalu pian berbatal dan berbatal dari karena was-was itu dia paling ampuh berapa ikon yang datang was-wasnya luar biasa. Udah pada anak kayak itu tadi. Alhamdulillah kamu bacaannya apa dulu? Ada dari bacaan. Lawan dia. Ada lain pada itu dilawan. Sama aja baca tapas pakai rasa najis. Bisa? Sudah dibasuh. Najis masuk. Di tanah rumah kenapa? Yang orang bersandar kenapa? Terus mas pacul aja sandar. Sampai hilang jejak pasti kan. Namanya kalau benar Allah supaya menghilangkan rasa-rasa itu nah. Nah itu tadi. Jadi dilawan paling ampuh. Karena memakai air yang tercampur pada matahari apa? Terjemur kena sinar matahari nih. Ada bejana yang menerima tukul karat pada negeri panas dan dipakai pada ketika panas. Ketujuh memakai air yang sangat panas atau sangat sejuk. Nah itu sudah itu makruh juga. Ketahui ilmu bahwasanya sekalian yang tersebut di dalam air sembahyang itu ada di dalamnya fardu, artinya kan masalah wudu tak. Ada namanya fardu atau rukun, ada yang sunat dan fardu sembahyang itu ada 6 perkara. Ada sampai di sini itu. Ya kan? Ada anak mereka, ada apa pertanyaan enggak? Pertanyaan
tidak imam untuk diobati. Apabila ruku dia Nabi hanya ruku, apabila i'tidal hanya kami i'tidal kayak kita. Nanti haram hukumnya, amun satu rukun haram, amun dua rukun bisa batal kayak kita. Dulu adanya kesannya Nabi sudah padahal Nabi kada takutan gao je Nabi. Angkat jadi mandul imam. Kalau Allah ubah mau hanya kayak binatang je Nabi. Sekalinya ada yang percaya ya, muncul orang ya. Ini jadi binatang mau, sekalinya di dulunya terus imam. Pas bercermin, pas gue taubat seorang mau hanya di binatang. Jadi kemana-mana tuh cukup kayak ini aja. Jujur, kenapa ikan jadi bentuk nama itu dibukanya? Berubah jadi binatang. Apa pada percaya lawan hadis Nabi semalam ya? Nah, sudah dipadain Nabi ada takutan dari Nabi. Nama dulu imam kalau bina Allah ubah mau hadis jadi binatang. Hadis tadi. Apakah boleh ketika wirid setelah sholat fardu makmum lebih nyaring bacaan wiridnya daripada imam? Boleh ya, imam tergantung masbuk, usah biar nyaring-nyaring. Ini wirid itu daripada benar ya, supaya kita dapat menyaring itu paham sudah bisa tuh bergamatan lagi. Kalau bisa menyaring-nyaring masing-masing aja kan? Ya, apalagi ada masbuk tak kasihannya terbongkar bacaannya gara-gara soal. Jujur kata, apa yang dimaksud dengan mahar menurut agama Islam? Mahar lah, mahar ini ya bahasa kita jujuran itu ada yang mengumpati, ada yang apa kesepakatan, ada juga jujuran itu di kitab sebenarnya kesepakatan dua lagi ini anu calonnya keluarganya mahar kesepakatan, ada yang mahar menurut yang sana masing-masing. Cuma ya apabila sepakat keluarga sudah ya sudah, itu tuh mahar namanya. Cuma mahar tadi yang punya kawat tadi yang bermanfaatnya ada sebagian juga maharnya kitabnya. Ini juga dia ngomong ini. Kami kita katakan tahun ini lagi bisa membaca, bisa juga membaca. Jangan apa gitu. Ya kulit aja sekali kan kamu ditukarkan. Nanti bilang ada tapi kita pakai juga. Ada itu paling diulah figura ya lah duitnya. Sayang baik duit nambah bujur aja. Bang kalau punya ada duit kalau dipakai kan. Itu wadah bujur aja tak. Kalau misalnya maharnya 100.000, apakah wajib seorang suami memberi kepada 100.000 setiap hari? Ada itu maksudnya. Itu nafkah, lain lawan mahar. Apabila mahar 100.000 itu mahar sudah. Masalah nafkah itu tergantung kemampuan laki. Nah itu tak anda per hari laki memberi ayo. Kalau panggilnya dengan mahar 100.000 aja, berarti setiap hari apa? Kasihan laki biar sakit bagus ini kan. Anda tergantung kemampuan laki. Kalau dia mampu ya kan, apabila mampunya 10.000, aja aja. Ya dari itu aja juga. Kita pulang terhadap apa? Apabila mengambil per hari ada aja ya. Per minggu, nah kita ambil kan, selawi kembali lah. Selawi kembali per hari nih. Per minggu kan berapa tak? Per minggu tak kena 200 kantongnya lah. Nah kena 200 ambil lagi. Atau per bulan terserah ya. Duit apa tadi nafkah ini lain namanya tukar uang lain ada mau kita memberi laki beri nana aja 20 luar begini lah itu ada saya iwak itu lain balik uang nafkah ini khusus pian 20 itu pian kamu pian bang iwak apa iwak sayur itu lain pulang ada sebagian ini sebagian ya itu paham sudah tapi biar mau dijus kan ada lagi pahalanya kalau manusia. Makanya insya Allah untuk yakin kita di golongan ini masuk surga pada berarti turun juga lagi kan itu kan biar sabar menerima apa yang ada di dalam kita sabar aja. Makanya biar itu banyak lu yakin benar hubungan binian ini banyak beramal sekali daripada yang diberi nafkahnya itu apa aja mulai hutan biar kayak itu bang dasar dibagi lagi balik kayak itu bang ya berapa sisanya itu banyak apa beramal artinya membantu lah lagi itu kan itu ya. Makanya urut ada orang bocah ulun dulu aja yakin benar ada beginian angkanya berapa segalanya menjalani laki ke keuangan tuh berarti hulu kebuahannya itu masuk surga banyak lagi ya bisa dah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini menjadi bermanfaat untuk kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita memudahkan segala urusan
sehatkan badan, dilapangkan umur, kuat dalam ibadat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan orang Manggaring di kampung kita, khususnya orang Islam pada umumnya, Allah berikan kesembuhan dan kesabaran, dan kita doakan orang-orang Islam yang mendahului kita dan dapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ini kan, ini tahlilnya. Ini. Ayo tahlil sedikit, kita ada paham tema. Anunya ada. Marahnya ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin, wa ala al-malaikatil muqarrabin, wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wal ardi. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an saadatina sadrul qadri jalil saadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wa an sa'id ashabi Rasulillahi ajma'in, wa an tabi'in wa bi ihsan ila yaumiddin. Wa syukran rahmatna wa rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya Allah, ya rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Naqdimu dzalika min
سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإخواننا الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم أجمعين وعلى كل والصحابة والقرابة الذين تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى علماء العامل والفقهاء والمحدثين وسلم الحجة أوصلنا ما صلت بك من إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم وما جاءوا لهم وقوة من رياض الجنان ولا تجعل الله من رحمتك يا رحيم ولا تجد أنهم من النار وبكم من بيتكم من الرحيم من رحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى الله والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم النساء ولدنا من أموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا والذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ini 6 tahun insyaallah kena Senin akan datang di Jawa Tengah. Ini ada sebagian hadiah. عليك يا نبي